Salam. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Saya ingin memulai dengan mengatakan kepada Anda, jangan takut, tetapi carilah Tuhan. Saya percaya di zaman sekarang ini kita semua harus selalu mencari Tuhan. Kita semua membutuhkan perlindungan Tuhan. Sekarang lebih dari sebelumnya atas hidup kita, dan kita pasti membutuhkan kedamaian-Nya. Kedamaian yang melampaui segala akal dalam masyarakat saat ini. Kita tidak akan pernah gagal menemukan sesuatu yang dapat membuat Anda takut. Perhatikan dua ayat Alkitab ini. Pertama, Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anak kecil, dan kamu telah mengalahkan mereka, sebab Dia yang di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia." Dan yang kedua adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi dari dua bagian kitab suci ini, kita dapat memahami bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya, ketakutan adalah roh. Dan karena itu adalah roh yang tidak berasal dari Allah, maka itu berarti ketakutan berasal dari iblis. Kedua, dari 1 Yohanes 4 ayat 4, kita dapat memahami bahwa ada dua kekuatan yang berlawanan, karena ayat pertama menyatakan bahwa kamu berasal dari Allah, dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan, dan telah mengalahkan mereka. Siapakah mereka? Saya percaya bahwa ketika Alkitab mengatakan pernyataan ini, ketika dikatakan Anda telah mengalahkan mereka, itu berbicara tentang antikristus. Para nabi palsu, para rasul palsu dunia ini yang telah kita kalahkan. Jadi, kita perlu memahami bahwa roh ketakutan sepenuhnya bertentangan dengan kehendak dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Tuhan pada hakikatnya adalah kasih. Dia adalah kemenangan. Dia adalah perlindungan. Tidak ada ruang untuk roh yang takut ketika Anda berada di dalam Tuhan. Namun roh ketakutan mencoba masuk ke dalam kehidupan orang percaya sehingga dapat meyakinkan mereka terhadap segala sesuatu yang dapat ditemukan di dalam Tuhan. Jadi ingatlah bahwa ketika roh ketakutan mencoba memasuki hidup Anda, ingat kata-kata ini. Anda berasal dari Tuhan, dan di dalam Dia tidak ada rasa takut. Sekarang hal lain tentang rasa takut adalah bahwa rasa takut berasal dari iblis. Dia akan menentang segala sesuatu yang dari Tuhan, dan kita perlu memperhatikan hal ini. Tuhan memberitahu kita dalam Yesaya 41 ayat 10. Jadi jangan takut,
karena aku menyertai kamu. Jangan bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai orang percaya, hidup kita seharusnya jangan didikte oleh rasa takut, tetapi iman kitalah yang membuat hidup kita lumpuh karena kekhawatiran, tetapi diberdayakan oleh dorongan, di mana Tuhan berdiri untuk kemenangan, keberanian, kedamaian, dan kasih yang murni. Kita harus berhati-hati, di mana Yesus Kristus adalah terang yang murni, jalan kebenaran, dan hidup. Iblis adalah kegelapan, tipu daya, dan bapa segala dusta. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Sekarang sebagai orang percaya, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak diberi roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Mengalahkan rasa takut dalam kasih Tuhan yang sempurna, tidak ada rasa takut. Jadi ketika roh ketakutan mencoba memasuki hidup Anda, hadapi dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa Yosua 1 ayat 9 mengatakan, "Bukankah aku telah memerintahkan engkau untuk menjadi kuat dan teguh hati? Jangan takut atau gentar, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi saat aku berdoa, apakah Anda setuju dengan saya? Dimanapun Anda berada, apakah Anda akan percaya dan berdiri dalam iman dengan saya saat kita meminta Tuhan untuk rahmat, untuk kedamaian, dan untuk perlindungan di saat seperti ini? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu benar dan kekal. Saya berdiri dalam iman pada Mazmur 91 ayat 10. Tidak ada kejahatan akan menimpa saya atau keluarga saya. Tidak ada wabah akan mendekati rumah saya atau tubuh saya. Dalam nama Yesus, meskipun saya mungkin tidak melihat dengan mata saya percaya firman-Mu yang mengatakan Engkau telah memberikan malaikatmu untuk bertanggung jawab atas saya dan keluarga saya. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Engkau adalah Allah yang setia. Aku berdiri dan menyatakan firman-Mu. Tidak ada senjata yang ditempa terhadapku akan berhasil. Tidak ada senjata dari musuh yang akan menghancurkan kita, karena Allah surga adalah penyelamat kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan Yesus, Engkau selalu setia. Engkau adalah tempat persembunyianku. Saat ini aku meminta perlindungan dan naungan-Mu atas hidupku dan atas kehidupan keluargaku. Di musim ketidakpastian ini, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui awal dan akhir. Engkau adalah Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya akan ada. Firman-Mu mengatakan bahwa rencana-Mu bagi kami adalah baik dan tidak untuk menyakiti kami, rencana untuk memberi kami harapan dan masa depan. Aku akan percaya kepadamu, Tuhan. Ketika aku memiliki pertanyaan, Engkau memiliki jawabannya. Jadi, ya, pikiranku mungkin terkadang gelisah,
tetapi aku tidak akan menjauh dari firman Tuhan. Pikiranku mungkin tidak yakin tentang hal-hal yang terjadi di sekitarku, tetapi aku yakin bahwa ada Allah yang berjalan di depanku, Allah yang menuntunku. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau masa depan, aku tahu bahwa firman-Mu berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, bahwa aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, dan tidak akan meninggalkan kami. Firman-Mu mengatakan kepadaku bahwa Engkau adalah benteng. Pada hari kesusahan Engkau adalah perlindungan dan kekuatanku. Engkau adalah singa dari suku Yehuda, dan dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, aku meminta perlindungan ilahi. Aku meminta persediaan ilahi. Aku berbicara darah Yesus untuk membentuk pagar perlindungan di sekitarku dan keluargaku. Dan ketika aku berdoa dan setuju dengan semua orang yang mendengarkan, kami mengundang kehadiran-Mu ke dalam hidup kami, ke dalam rumah kami, dan hati kami. Karena kami tahu bahwa ada keamanan dalam tinggal di hadirat Tuhan. Engkau akan melindungi kami dari masalah dunia ini. Dan bahkan untuk orang yang saat ini sedang menghadapi masalah sekarang, kiranya mereka melihat tangan-Mu dengan keadaan saat ini, kiranya mereka melihat perlindungan-Mu. Terlepas dari bagaimana keadaan saat ini, kami memuji-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang mengampuni. Semua kami memuji-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, dan membuat kita utuh kembali. Kami memuji-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kehancuran dan menunjukkan kepada kami kasih karunia dan belas kasih yang lembut. Selama kita hidup, kita akan mengangkat tangan dan memuji. Hanya Engkau, Tuhan Yesus. Aku berterima kasih karena mendengarkan doaku. Aku memuji Engkau karena bekerja di dalam hatiku. Dimuliakanlah Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.